Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar regresi dan korelasi pada mata kuliah statistik di perencanaan tata ruang dan pertanahan. Berikut merupakan outline-nya. Di sini nanti kita akan mempelajari dasar-dasar pemikiran regresi sederhana, baik tunggal maupun ganda. Kemudian dasar-dasar pemikiran korelasi, ganda dan parsial, dan yang terakhir adalah uji T dan uji M. Untuk dasar-dasar analisis regresi, di sini kita berangkat dari definisi bahwa metode statistik pada analisis regresi digunakan untuk mengamati hubungan antara variabel terikat yaitu Y dan variabel bebas yaitu X. Selain itu, pada analisis regresi berfungsi untuk melakukan prediksi terhadap variabel terikat. Atribut atau variabel Y di sini merupakan variabel terikat atau disebut juga dependent atau tidak bebas atau variabel akibat atau respon yang nilainya dipengaruhi oleh nilai-nilai variabel lainnya. Sedangkan atribut atau variabel X merupakan variabel bebas atau independen atau variabel terjebak atau prediktor yang nilainya tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai variabel lain. Baik, kemudian terkait dengan terminologi, model regresi ini paling sederhana memiliki satu variabel bebas atau X. Dengan model regresi populasi di sini untuk rumusnya adalah Y sama dengan alfa ditambah beta dikali X ditambah epsilon. Sedangkan untuk model sampel regresi sederhana yang sering digunakan adalah dengan rumus Y sama dengan alfa ditambah beta kali X, di mana Y sama dengan variabel akibat atau respon atau variabel tidak bebas atau variabel independen atau variabel yang diterangkan. Sedangkan X sendiri adalah variabel sebab atau prediktor atau variabel bebas atau independen atau variabel eksogen atau disebut juga variabel yang menerangkan. Sedangkan alfa adalah konstanta perpotongan garis terhadap Y apabila X sama dengan 0. Sedangkan beta adalah koefisien regresinya. Kemudian terkait dengan model regresi ini, di dalam mencari beta, kita dapat menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Kemudian untuk mencari alfa, kita dapat menggunakan rumus sigma Y dikurangi beta dikali sigma X dibagi N. Atau untuk mencari alfa dapat menggunakan rumus lainnya seperti alfa sama dengan Y bar dikurangi beta kali X bar, di mana Y bar di sini dicari dengan cara sigma Y dibagi N, sedangkan X bar dicari dengan cara sigma X dibagi N. Atau menggunakan rumus alfa sama dengan sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Kemudian terkait dengan regresi linear sederhana ini, apabila digambar grafik hasil dari persamaan tersebut, beta atau B-nya bernilai positif, maka grafiknya akan naik seperti ini dengan persamaan Y sama dengan alfa ditambah beta dikali X. Sedangkan untuk nilai beta yang negatif, maka persamaannya yang dapat dituliskan Y sama dengan alfa dikurangi beta dikali X. Gambar grafiknya akan menjadi turun. Selanjutnya terkait dengan regresi berganda, berdasarkan terminologinya bahwa regresi berganda ini merupakan analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu.
digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas atau X-nya terhadap variabel terdekat atau Y-nya. Dengan rumus persamaan Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan beta n dikali Xn, dengan keterangan bahwa Y adalah variabel terdekat atau responnya atau variabel dependennya, sedangkan X adalah variabel sebab atau prediktor atau disebut juga variabel bebas atau independen, sedangkan alfa sama dengan konstanta perpotongan garis terhadap Y, dan beta merupakan koefisien regresi atau kemiringan atau slope atau gradient garisnya, sedangkan n adalah jumlah sampel. Selanjutnya untuk menentukan nilai alfa, beta, dan yang seterusnya maka digunakan persamaan normal seperti berikut. Di sini ada alfa dikali n ditambah beta 1 dikali sigma X1 ditambah beta 2 dikali sigma X2 ditambah beta 3 dikali sigma X3 untuk menghasilkan sigma Y-nya. Kemudian persamaan selanjutnya di sini turunan dari setiap X1 dan X2 hingga X3 selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk persamaan pertama di sini alfa dikali sigma X1 ditambah beta 1 dikali sigma X1 kali X1. Kemudian ditambah beta 2 dikali sigma X1 dikali X2 ditambah beta 3 dikali sigma X1 dikali X3, maka akan menghasilkan sigma X1 dikali Y untuk persamaan regresi berganda yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya dan seterusnya sampai dengan Xn, maka di sini adalah alfa dikali sigma Xn ditambah B1 dikali sigma X1 dikali Xn-nya. Kemudian ditambah B2 dikali sigma X2 dikali Xn-nya, dan ditambah B3 dikali sigma X3-nya dan dikalikan Xn untuk menghasilkan sigma Xn kali Y. Nah, berikut merupakan proses dari regresi bergandanya. Kemudian yang selanjutnya dasar-dasar analisis korelasi. Analisis korelasi di sini merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen atau X-nya dengan variabel dependen atau Y-nya, untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya, di dalam analisis korelasi terdapat macam tingkatan data dan jenis teknik korelasi yang digunakan. Ketika terdapat data nominal, maka teknik korelasi yang digunakan adalah koefisien kontingensi. Sedangkan untuk data ordinal, teknik korelasi yang digunakan yang pertama dapat menggunakan Spearman rank, atau yang kedua dapat menggunakan Kendall-Tau. Sedangkan untuk data interval dan rasio, teknik korelasi yang digunakan adalah Pearson product moment atau korelasi ganda atau korelasi parsial. Untuk jenis koefisien korelasi yang pertama, pencarian koefisien korelasi product moment digunakan untuk mengukur keeratan hubungan untuk data interval atau rasio dengan rumus pencarian nilai R, yaitu N dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Selanjutnya untuk koefisien korelasi rank Spearman di sini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk ordinal atau bertingkat dengan rumus RS atau rho sama dengan 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat dibagi dengan N dikali dengan N kuadrat dibagi 1.
Selanjutnya untuk koefisien korelasi berganda atau R digunakan untuk melihat korelasi antara Y dan kombinasi reduksi baik itu X1, X2 sampai dengan Xn dengan rumus R YX1 X2 sama dengan akar R kuadrat YX1 ditambah R kuadrat YX2 dikurangi 2R YX1 dikali R YX2 dikali dengan R X1 X2 dibagi dengan 1 dikurangi R X1 X2. Nah, untuk persamaan-persamaan korelasi ini kita perlu melihat notasi pada setiap variabelnya. Karena hati-hati di sini ada beberapa notasi yang memang menggunakan RX1, RX2 ataupun keduanya. Selanjutnya untuk koefisien determinasi atau R kuadrat di sini merupakan koefisien korelasi yang dikuadratkan. Artinya bahwa penyebab perubahan pada variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Di sini contohnya untuk menjelaskan fungsi dari koefisien determinasi ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel X terhadap naik atau turunnya variasi nilai variabel lainnya atau variabel Y. Dengan rumus R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y kuadrat dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Untuk koefisien determinasi ini sebenarnya hampir sama dengan rumus produk mobil. Namun yang dicari adalah nilai R kuadratnya. Itu yang perlu diperhatikan dan hati-hati di dalam pengolahan datanya. Selanjutnya, berdasarkan jenis analisis korelasi terbagi menjadi dua, yaitu analisis korelasi parsial dan analisis korelasi simultan. Untuk analisis korelasi parsial, di sini digunakan untuk menentukan arah dan plotnya antara dua variabel atau lebih, di mana arahnya dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif, sedangkan kuat dan lemahnya dinyatakan dalam besar kecilnya koefisien korelasi. Sedangkan untuk analisis korelasi simultan digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara variabel independen atau X-nya dan variabel dependen atau Y-nya. Di mana untuk analisis korelasi parsial ini menggunakan rumus R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Sedangkan untuk analisis korelasi simultan menggunakan rumus R kuadrat YX1 X2 sama dengan akar dari R kuadrat YX1 ditambah R kuadrat YX2 dikurangi 2R YX1 ditambah R YX2 ditambah R X1 X2 dibagi dengan 1 dikurangi R kuadrat X1 X2. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa analisis korelasi parsial ini menggunakan rumus regresi sebenarnya. Sedangkan untuk analisis korelasi simultan ini menggunakan rumus determinasi. Selanjutnya untuk interpretasi koefisien korelasi. Di sini dapat digambarkan bahwa rentang koefisien korelasi yaitu antara min 1 hingga 1. Ini menurut tahun 2012 sudah disebutkan bahwa jika terhadap hubungan linear positif yang sangat kuat antara variabel, nilai korelasi R akan mendekati +1. Sedangkan jika terdapat hubungan linear negatif yang sangat kuat antara variabel, nilai korelasi R akan mendekati -1. Ketika tidak
tidak ada hubungan linier antara variabel atau hubungan yang lemah, maka nilai koefisien korelasi R akan mendekati 0. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk koefisien korelasi itu rentangnya adalah min 1 hingga 1. Di sini ada beberapa gambaran ketika nilainya positif, dia akan mengarah ke atas sebaran grafiknya. Sedangkan untuk yang nilainya negatif, dia sebarannya akan ke bawah. Kemudian untuk korelasi yang tidak ada hubungannya, di sini dia akan berbentuk acak atau berbentuk tidak linear. Selanjutnya terkait dengan hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis 0 atau H0 dengan asumsi yang akan diuji dinyatakan dengan hubungan sama dengan, di mana menyatakan suatu parameter baik itu meannya, presentasenya, varian dan lain-lain itu bernilai sama dengan nilai tertentu. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau HA itu merupakan segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis 0 dan merupakan kumpulan hipotesis yang diterima dengan menolak hipotesis 0. Jadi di sini keberadaannya berbeda dengan hipotesis 0. Ya, jadi ini ketentuannya seperti ini. Kemudian di dalam melakukan uji hipotesis di sini ada yang namanya one tail atau hipotesis terarah atau tail atau hipotesis tidak terarah. Ketika one tail di sini salah satu nilainya signifikansinya dia muncul nilai 1 saja. Sedangkan untuk tail di sini ketentuannya dia akan muncul nilai signifikansi yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri. Ini perbedaan dari hasil grafik uji hipotesis one tail atau hipotesis terarah dan two tail untuk hipotesis tidak terarah. Berikut merupakan perbedaan dari setiap uji hipotesis. Ketika one tail atau hipotesis terarah terkait dengan korelasinya, di sini contohnya adalah semakin tinggi kecemasan seseorang maka semakin tinggi kemalasan mengerjakan. Ini contoh dari korelasi untuk one tail. Jadi hipotesisnya dia terarah, semakin tinggi cemas maka semakin tinggi malas. Sedangkan untuk komparatif one tail di sini orang yang cemas akan lebih malas mengerjakan daripada yang tidak cemas. Sedangkan untuk posisi grafik penolakannya, grafik one tail itu berada pada satu sisi, baik itu kanan atau kiri. Jadi nilainya ada kemungkinan dia positif atau negatif. Dengan daerah penolakannya ya di sini adalah 5% atau 0,05. Sedangkan untuk yang two tail, hipotesis yang tidak terarah di sini terkait dengan korelasi. Contohnya adalah terdapat hubungan antara kecemasan dengan kemalasan mengerjakan skripsi. Sedangkan untuk yang komparatif two tail di sini contohnya adalah terdapat perbedaan antara orang yang cemas dan yang tidak cemas pada kemalasan mengerjakan skripsi. Sedangkan untuk posisi penolakan atau grafik distribusinya di sini untuk yang two tail berada pada kedua sisi. Kemudian di setiap daerah penolakan baik itu kanan atau kiri memiliki batas 2,5%. Kemudian untuk daerah bisa mencapai 5%, taraf signifikansinya akan mencapai 90%. Jadi dari perbedaan uji hipotesis one tail dan two tail. Selanjutnya untuk umumnya ada yang namanya variabel X dan Y, di mana variabel X adalah durasi yang diukur dari lamanya belajar dalam satu minggu. Sedangkan variabel Y-nya adalah nilai mata kuliah statistik. Ini dari nilai ujian akhir semester. Hipotesanya bahwa yang H0 hipotesanya adalah tidak ada hubungan antara durasi belajar dengan nilai mata kuliah statistik. Sedangkan HA, karena ini HA itu berbeda dengan H0, maka HA hipotesanya menjadi ada hubungan antara durasi belajar dengan nilai mata kuliah statistik. Maka dari contoh ini kita dapat melakukan perhitungannya lebih lanjut. Kemudian untuk contoh hipotesa dengan uji t-test. Jika H0 laki-laki memiliki motivasi berprestasi yang lebih tinggi dibanding perempuan, maka HA-nya di sini hipotesanya tidak terdapat perbedaan motivasi berprestasi antara laki-laki dan perempuan. Ini contoh untuk hipotesa dengan uji tes. Hipotesa lainnya ketika di sini H0-nya adalah kepemimpinan dan loyalitas tidak berhubungan, maka HA-nya di sini karena HA tadi berbeda dengan H0, maka di sini HA-nya adalah kepemimpinan dan loyalitas memiliki hubungan negatif. Ya, jadi
korelasi tadi perlu kita lakukan uji. Setelah melakukan perhitungan ya pencarian nilai R, maka di sini kita perlu melakukan uji signifikansi. Selanjutnya untuk melakukan uji signifikansi, nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau P-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis nihilnya atau hanya ditolak dan hipotesis alternatif atau HA-nya diterima. Kemudian terkait dengan uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial menggunakan uji T dan secara simultan dapat menggunakan uji M. Ya, jadi untuk proses pengolahan korelasi kita dapat menggunakan dua uji. Yang pertama adalah uji parsial atau tes, sedangkan untuk uji simultan kita dapat menggunakan uji F-test. Dengan rumus untuk T-test, T sama dengan R akar dari N dikurangi 2 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi R kuadrat. Sedangkan untuk uji simultan atau F-test, kita dapat menggunakan rumus F sama dengan R kuadrat dibagi dengan K-1 dibagi dengan 1 min R kuadrat dikali N min K min 1. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa melakukan proses perhitungan dari korelasi dan uji signifikansi ini. Sebelumnya kita perlu membedakan dari uji T dan uji F ya. Berdasarkan definisinya, uji T itu untuk mengukur perbedaan dua atau beberapa mean antar kelompok, sedangkan uji F itu untuk mengukur besarnya varian antar kedua atau beberapa kelompok. Sedangkan untuk jenis metode ujinya, ketika uji T itu di SPSS dapat menggunakan koefisien regression full model atau enter, atau bisa diganti dengan uji metode stepwise. Sedangkan untuk uji F di sini jenis metode ujinya dengan menggunakan uji model atau menggunakan uji ANOVA dengan ketentuan di sini nilai signifikansi atau persentasenya kurang dari nilai alfanya, dengan asumsi bahwa peneliti ilmu sosial itu biasanya besaran alfanya bisa menggunakan yang 10%, 5% atau 1%. Selanjutnya untuk uji T itu untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel vertikal. Sedangkan untuk uji L di sini fungsinya yang pertama untuk melihat pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel vertikal, dan yang kedua untuk menguji apakah model regresi yang dibuat itu signifikan atau tidak baik atau non signifikan. Itu perbedaan dari uji T maupun uji L. Sedangkan rumusnya untuk melakukan uji T yaitu T itu sama dengan R akar dari N min 2 dibagi dengan akar dari 1 min R kuadrat. Kemudian cara membaca T tabelnya itu T tabel sama dengan T alfa dibagi 2, kemudian di situ ada nilai N dikurangi K dikurangi 1. Sedangkan untuk melakukan uji F, rumus F hitungnya sama dengan R kuadrat dibagi K min 1 dibagi dengan 1 min R kuadrat dibagi N min K. Dengan cara membaca F tabelnya, F tabel sama dengan F, kemudian kita baca yang nilai K-nya, kemudian selanjutnya N dikurangi K. Nah, berikut merupakan latihan dari regresi sederhana. Di sini ada 10 sampel acak berupa durasi belajar dan nilai statistik ya, nilainya mulai dari 55 sampai 90 dengan durasi belajar mulai dari 27 jam sampai dengan 47 jam. Maka di sini silakan tentukan yang pertama variabel bebas dan vertikalnya, yang kedua persamaan regresinya, yang ketiga tentukan nilai R kuadratnya, kemudian yang keempat hitung standar masing atau posisinya, yang kelima uji T hitungnya, dan yang keenam buatlah diagram pencar atau scatter plotnya. Maka di sini perlu menentukan yang pertama yaitu variabel X dan Y-nya sebagai nilai E atau nilai independen atau nilai yang menerangkan atau mempengaruhi. Di sini adalah durasi belajar, sedangkan nilai dependen atau nilai yang diterangkan atau nilai Y-nya adalah nilai. Ya, jadi durasi belajar mempengaruhi nilai, sedangkan nilai itu dipengaruhi oleh durasi belajar. Maka selanjutnya kita perlu melakukan proses untuk perhitungan mencari persamaannya dengan cara melakukan proses
persamaan regresi, di sini kita perlu membuat dahulu kolomnya X dan Y-nya, kemudian kita buat nilai X kuadrat, kemudian dicari nilai Y kuadrat, kemudian dicari nilai XY-nya, kemudian dijumlahkan untuk setiap nilai X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan nilai XY. Kemudian baru dimasukkan ke rumus. Beta sama dengan M dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, di sini cari nilai N-nya 10 dikali dengan sigma XY-nya 29374 dikurangi dengan sigma X-nya 383 dikalikan dengan sigma Y-nya 746 dibagi dengan jumlah sampelnya, di sini yang berwarna hijau adalah 10 dikali dengan sigma X yang dikuadratkan nilainya 15093 dikurangi dengan sigma X-nya 383 dikuadratkan, maka hasilnya bentuk petanya adalah 1,8915. Selanjutnya untuk melakukan perhitungan alfa, kita bisa lihat balet yang warna merah. Kita menggunakan rumus alfa sama dengan sigma Y dikurangi beta dikali sigma X dibagi dengan N. Maka kita masukkan nilai sigma Y-nya di sini adalah 746, kemudian dikurangi betanya, ya, nilai betanya adalah 1,8915 dikali dengan sigma X di sini adalah 383 dibagi dengan N, maka diperoleh nilai alfa sama dengan 2,1542. Keduanya bernilai positif, maka dapat kita masukkan di dalam persamaan regresi, maka diperoleh rumusnya adalah Y sama dengan alfa tambah beta X, maka Y sama dengan 2,1542 ditambah 1,8915 X, di mana Y adalah nilai dan yang X adalah durasi belajar. Maka kita dapat menginterpretasikan dari koefisien regresi nilai A-nya adalah 2,1542 bahwa variabel X atau durasi belajar di sini adalah bernilai konstan. Maka variabel Y atau nilai sebesar 2,1542. Sedangkan untuk nilai beta sama dengan 1,8915, artinya bahwa variabel X atau durasi belajar meningkat sebesar 1 satuan, maka terjadi peningkatan variabel Y atau nilai sebesar 1,8915. Selanjutnya terkait dengan tanda positif untuk kedua alfa dan beta, maka kita dapat interpretasikan bahwa tanda positif tersebut menunjukkan variabel X atau durasi belajar meningkat, maka variabel Y nilai juga akan meningkat. Selanjutnya kita bisa membuat diagram pencar atau scatter plotnya. Di sini bisa menggunakan Excel, tarik dari durasi belajar dan nilainya, kemudian kita buat persamaannya. Maka di sini bisa lihat hasil dari scatter plot untuk pengaruh durasi belajar terhadap nilai statistik yang diperoleh. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan penentuan variabel X dan Y, kemudian menentukan persamaan, selanjutnya kita disini perlu menentukan koefisien determinasi atau nilai R kuadrat. Untuk mencari R kuadrat, kita mencari nilai R-nya terlebih dahulu. Untuk mencari R, di sini silakan masukkan pada rumus R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan akar dari N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, kemudian dikalikan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Kita masukkan dari hasilnya, maka di situ dihasilkan bahwa R-nya adalah 0,973 dan bernilai positif serta kuat. Artinya bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara durasi belajar dengan nilai, di mana semakin tinggi durasi belajar maka semakin besar nilai yang diperoleh. Kemudian setelah nilai R kita peroleh, kita mencari nilai determinasinya atau nilai R kuadratnya.
kita kuadratkan saja dari nilai R 0,973 dikuadratkan, maka akan menghasilkan nilai 0,946. Maka di sini artinya bahwa sekitar 94,6% variasi dari variabel durasi belajar dapat menjelaskan variasi dari variabel nilai dengan nilai yang cukup tinggi. Standar error estimate atau SE atau simpangan baku, kita perlu memasukkan ke dalam rumus simpangan baku. SE sama dengan akar dari sigma Y kuadrat dikurangi alfa kali sigma Y dikurangi beta kali sigma XY dibagi dengan N-2. Di sini kita perlu melakukan perhitungan nilai alfa dan betanya dulu. Kemudian kita perlu memasukkan setiap nilai sigma Y dan sigma XY, dia memasukkan nilai dari jumlah sampelnya. Maka diperoleh di sini untuk SE-nya, standar error estimate persamaan regresi adalah 3,25, yang artinya bahwa penyimpangan data terhadap garis regresi atau penyimpangan data yang menyebar di sekitar garis regresi itu cukup kecil setelah mendapatkan SE-nya. Dan nilai dari SE ini untuk penyimpangan bisa dilihat dari diagram pencarian. Ketika nilai sebaran atau titiknya dia tidak jauh dari garis, maka dianggap bahwa nilai simpangan atau persimpangan datanya cukup kecil atau errornya itu cukup kecil. Baik, selanjutnya untuk melakukan pengujian koefisien. Jadi untuk melakukan pengujian kita perlu melakukan uji signifikansi atau uji T-hitung dengan cara kita tetapkan terlebih dahulu hipotesanya H0 bagi beta sama dengan 0, kemudian HA bagi beta tidak sama dengan 0. Maka taraf signifikansinya di sini kita tetapkan, kita menggunakan A-nya adalah 5% atau nilai signifikansinya kita menggunakan yang 5%. Maka di sini A-nya sama dengan 5% adalah 0,05 dan derajat bebas atau DF-nya di sini menggunakan M-K-1. Kita masukkan DF-nya, derajat bebasnya adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Maka kita dapat melihat pada tabel untuk nilai T tabel 5%, kemudian dibagi 2 yaitu 2,5%, maka cara membacanya nilai A-nya 5%, DF-nya 8, kemudian T-nya adalah 0,025, maka nilainya adalah 2,306. Kemudian setelah melihat tabel, maka kita perlu melakukan perhitungan. Perhitungannya untuk T hitung sama dengan R akar dari N-2 dibagi akar dari 1 min R kuadrat. Maka dihasilkan 0,9731 akar dari 10 min 2 dibagi dengan akar 10 dikurangi 0,9469. Maka dihasilkan 11,9497. Sehingga dihasilkan bahwa keputusan nilai T hitung sama dengan 11,9497 lebih besar daripada T tabelnya sama dengan 2,306, sehingga kita dapat mengambil keputusan di sini H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Kemudian untuk kesimpulannya bahwa tingkat signifikansi 5% cukup menjelaskan bahwa terdapat pengaruh durasi belajar terhadap nilai yang diperoleh. Selanjutnya kita masuk kepada estimasi varian jalan. Ini kita perlu melakukan perhitungan sebenarnya seberapa error dari persamaan yang tadi. Untuk melakukan perhitungan variasi jalan ini rumusnya menggunakan nilai epsilon sama dengan Y dikurangi Y bar, di mana nilai epsilon n-nya menggunakan rumus Y n dikurangi alfa ditambah beta kali xn. Kemudian untuk melakukan perhitungan jumlah kuadrat residual menggunakan rumus DK residual sama dengan sigma dari epsilon kuadrat, di mana untuk DK residual sama dengan YN dikurangi alfa ditambah beta xn. Kemudian baru dimasukkan rumus untuk variansi galetnya atau X kuadratnya, di mana untuk X kuadrat itu diperoleh dari nilai JK residual dikurangi dari N-2. Nah, di sini hasil akhirnya nanti dapat diketahui nilai dari estimasi galet. Ya, langkah awal untuk melakukan perhitungan di sini kita mencari nilai alfa betanya ya. Alfa betanya yang nantinya digunakan untuk rumus estimasi variansi galet dimasukkan ke sini di nilai Y1 dikurangi alfa ditambah beta X1 itu nilainya dimasukkan
untuk setiap persamaan. Jadi untuk estimasi Galat ini memang digunakan untuk setiap X dan Y. Jadi setiap X1 Y1 nya kita masukkan untuk melakukan estimasi variasi Galat atau mencari errornya untuk setiap item persamaan. Ini untuk epsilon 1 sampai dengan epsilon seterusnya. Di sini ada 10, berarti nanti ada epsilon 10. Selanjutnya dilakukan perhitungan di sini untuk JK residualnya sama dengan sigma epsilon kuadrat, maka dihasilkan di sini totalnya. Ini setiap persamaan sudah dimasukkan, maka di sini ada epsilon kuadratnya 85,01. Kemudian masukkan ke rumus variasi Galatnya jika residual dibagi n dan 2. Nilai sigma epsilonnya tadi kuadrat 85,01 dibagi dengan 10 dikurangi 2. 10 di sini adalah sampelnya, maka dihasilkan nilai S kuadratnya adalah 10,62, kemudian nilai S-nya adalah 3,25. Maka persamaan regresi yang tadi diperoleh bahwa Y sama dengan 2,1542 ditambah dengan 1,8915 ini memiliki variasi estimasi Galat sebesar 10,6263. Untuk variasi Galat itu berarti nilai S kuadratnya, bukan nilai S-nya. Ya. Baik, selanjutnya ini adalah latihan untuk melakukan regresi berganda. Untuk soal latihannya, berikut merupakan tabel yang menunjukkan nilai prestasi akhir dalam hubungan durasi belajar dan nilai motivasi belajar dari 8 responden mahasiswa. Responden A sampai dengan H dengan nilai prestasi, kemudian durasi belajar dan motivasi belajar, maka kita bisa menentukan variabel bebas dan berimatnya. Kemudian kita peroleh persamaan regresinya. Nah, maka untuk regresi berganda di sini kita masukkan ya. Kita tentukan dulu mana yang variabel X, mana yang variabel Y. Jadi kita bisa menentukan bahwa untuk prestasi itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel durasi belajar dan motivasi belajar. Ya, maka di sini prestasi sebagai Y dan durasi serta motivasi belajar sebagai variabel X. Ya, artinya bahwa durasi dan motivasi belajar ini sebagai variabel yang mempengaruhi prestasi. Ya, maka durasi dan motivasi ini sebagai variabel independen. Setelah dimasukkan, kita melakukan perhitungan karena rumus regresi berganda itu perlu melakukan perhitungan X1 X2-nya, kemudian X1 Y-nya, kemudian X2 Y-nya, kemudian perlu mencari X1 yang dikuadratkan, kemudian X2 yang dikuadratkan, dan Y yang dikuadratkan. Ya, jadi ini rumusnya. Setelah dimasukkan, kita perlu melakukan penjumlahan atau melakukan total, baru dimasukkan ke dalam persamaan regresi bergandanya untuk mencari sampai dengan SE-nya. Ya, untuk persamaan normal regresi berganda kita masukkan dulu ya, nilai A plus N plus B1 sigma X1 plus B2 sigma X2 sama dengan sigma Y. Nah, ini persamaan pertama. Selanjutnya untuk persamaan kedua, di sini kita masukkan untuk nilai A kali sigma X1 ditambah dengan B1 kali sigma X1 kali X1 ditambah B2 kali sigma X2 X1 ditambah sigma X2 X1, maka menghasilkan sigma Y X1. Untuk persamaan kedua ya dimasukkan. Kemudian persamaan yang ketiga di sini adalah A kali sigma X2 ditambah dengan B1 kali sigma X1 X2 ditambah B2 kali sigma X2 X2 akan menghasilkan sigma Y X2. Maka dimasukkan nilainya. Di sini akan menghasilkan persamaan 1, 2, 3. Kebetulan untuk nilai X-nya di sini adalah 2, maka di sini persamaannya ditambah persamaan 2 dan 3. Ketika di sini ada tambahan variabel yang mempengaruhi lainnya, maka nanti menyesuaikan kebutuhan untuk rumus persamaan selanjutnya, maka dilakukan eliminasi. Di sini kita bisa mengetahui hasilnya untuk nilai A ya, dimasukkan ya untuk mencari nilai A. Di sini nilainya ternyata adalah negatif 0,4545, sedangkan nilai B-nya setelah dilakukan eliminasi hasilnya adalah 0,7273 dan nilai B2-nya adalah 1,3636. Maka dimasukkan ke dalam rumus regresi. Di sini persamaan regresi Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2. Maka hasilnya adalah Y sama dengan min 0,4545, kemudian
ditambah dengan 0,723 X1 ditambah dengan 1,3632. Setelah diketahui persamaan regresi, kita masukkan ke dalam standar estimasi atau simpangan baku untuk persamaan regresinya. Maka di sini masukkan nilai dari SE sama dengan akar dari sigma Y kuadrat dikurangi alfa sigma Y dikurangi B1 kali sigma Y X1 dikurangi B1 sigma Y X2 dikurangi tak terhingga ya, dikurangi dengan BM sigma Y XN. Maka di akar kita masukkan untuk hasilnya setiap perhitungan tadi dan dihasilkan nilai dari standar error estimasi adalah 0,75. Baik, demikian tadi dasar-dasar regresi dan korelasi pada pertemuan kali ini. Silakan untuk mengulas kembali, memahami secara lebih rinci dan terkait dengan dasar-dasar korelasi dan regresi. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.